Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang kita memasuki lagi pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, di mana materi ini melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu perencanaan pengadaan kebutuhan, dan hari ini kita mulai masuk kepada pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Jadi setelah kalian merencanakan yang kemarin itu, kita akan masuk pada implementasi pengadaannya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pengadaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana dilaksanakan sebagai penunjang kesuksesan pelaksanaan tugas perkantoran. Sudah pasti tahu ya, sarana dan prasarana itu adalah hal penunjang untuk pelaksanaan kegiatan atau operasional kantor. Contoh kecilnya yaitu seperti pegawai itu membutuhkan pulpen, pensil, kertas, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh pegawai. Padahal itu hal kecil tetapi sangat-sangat menunjang, sangat-sangat membantu pekerjaan pegawai. Nah, pengadaan itu ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Jadi sebelum kalian melakukan pengadaan atau pembelian ya, pengadaan itu berarti kan proses pembelian di mana kita sebagai staff, misalkan procurement atau pengadaan barang, itu membeli barang. Nah, itu namanya pengadaan, lalu nanti didistribusikan. Nah, saat kita mau melakukan pengadaan itu ada langkah yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu mengetik surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang. Lalu kedua, petugas melakukan pemeriksaan terhadap persediaan atau stok barang di gudang. Jadi bagian pengadaan itu bikin surat permohonan di mana ada daftar permintaan barang ke gudang, ke bagian storage atau penyimpanan barang-barang. Nah, nanti petugas penyimpanan barang-barang itu mengecek dulu nih, di gudang itu ada nggak barang-barang yang dibutuhkan dalam surat permohonan. Nah, jika misalkan nggak ada nih, barang yang ini habis, barang yang itu habis, jadi ada beberapa barang yang habis, lalu petugas penyimpanan itu membuat surat permohonan, surat yang tadi itu diajukan kepada atau diserahkan kepada bendahara kantor. Nah, setelah itu bendahara kantor akan meminta persetujuan pimpinan atau kepala yang ada di kantor tersebut. Jika sudah diberikan kepada kepala dan sudah disetujui atau ditandatangani, maka suratnya itu diserahkan ke bagian logistik lagi untuk dilakukan pembelian. Logistik yaitu tadi petugas gudang. Udah dibeli barang-barangnya. Sebelum barangnya itu diterima, kan biasanya kalau perusahaan itu belinya dalam jumlah besar ya, jadi barangnya dikirim. Nah, sebelum barang diterima nih, barangnya diperiksa dulu dan diuji dulu. Maksudnya dicek nih, barangnya ada yang rusak nggak, ada yang reject nggak, dan lain sebagainya. Kalau udah oke barangnya diterima, lalu dicatat nih di buku terima barang, buku serah terima barang dan penerimaan barang. Setelah dicatat, barangnya disimpan di gudang, lalu nanti didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan sesuai dengan surat permohonan yang tadi diajukan pertama. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke asas-asas pengadaan. Nah, asas-asas pengadaan, asas-asas itu berarti landasan atau hal yang perlu diperhatikan juga saat pengadaan gitu. Dimana asas-asas ini terdapat 7 macam. Yang pertama yaitu standarisasi.
Nah, standarisasi ini berfungsi sebagai petunjuk dan sebagai aturan. Jadi yang namanya standarisasi ya berarti kita punya standar atau punya aturannya. Misalkan maunya barangnya yang harganya bagus, maunya barangnya yang harganya yang bisa fleksibel dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya tuh terkait syarat perencanaan pengadaan. Di situ kan kita bikin kan namanya perencanaan, kita bikin semuanya tuh sampai aturan-aturannya, kita mau bikin barangnya harus murah, barangnya harus begini dan lain sebagainya. Nah, dalam hal pemakaian peralatan dan perabot kantor harus disesuaikan dengan ukuran, bentuk, warna, dan buatan yang sama. Yang kedua yaitu kemampuan dan kelayakan. Maksudnya adalah peralatan yang dibeli atau perabotan yang dibeli itu harus efisien, dimana kita itu harus tahu dulu nih barang yang mau kita beli itu mampu dan layak nggak untuk digunakan sebagai penunjang pekerjaan kantor. Yang ketiga, fleksibilitas kegunaan dan biaya. Peralatan atau perlengkapan kantor tidak hanya untuk suatu kegiatan, tetapi juga digunakan untuk beberapa jenis kegiatan. Sama kan kayak syarat-syarat perencanaan pengadaan itu yang fleksibel, di mana barang yang dibeli itu harus bersifat atau ya memiliki kegunaan yang multi atau lebih dari satu. Jadi bisa efisien, bisa efektif, dan harga lebih terjangkau atau pengeluarannya itu tidak terlalu banyak. Yang keempat, harga dan penawaran modal. Masalah harga atau nilai peralatan serta perabotan harus dipertimbangkan dan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi ini dari tadi yang 4 hal ini itu berkaitan dengan syarat perencanaan pengadaan. Di mana ada fleksibel, harganya terjangkau, realistis, dan lain sebagainya. Jadi harga tetap diperhatikan, namun kegunaannya itu juga harus diperhatikan. Yang kelima, pekerjaan dan kegiatan. Tujuan dari suatu pekerjaan atau kegiatan harus dirumuskan dengan jelas. Yaitu tadi, kenapa ada perencanaan, biar kita tahu eksekusinya mau seperti apa gitu. Jadi barang yang mau kita beli itu jelas atau di syarat itu realistis, jelas kegunaannya buat apa. Yang keenam, keperluan disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam menetapkan pengadaan peralatan dan perabot kantor harus disesuaikan dengan hakikat, situasi, dan kondisi dari masing-masing kebutuhan karyawan. Jadi pengadaan barang ya memang harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan. Bukan lagi yang asal-asal beli, tapi kan udah ada tuh surat permohonannya apa saja. Nah, itu disesuaikan memang yang dibutuhkan oleh para karyawan. Nah, yang ketujuh yaitu nilai keindahan atau estetika. Estetika penting dalam hal pengadaan sarana dan prasarana kantor. Hendaknya bentuk, ukuran, dan warna alat-alat perabot kantor dapat memberi kesan yang baik bagi yang melihat. Jadi ini lebih kepada prasarananya, misalkan meja, lemari, dan lain sebagainya, yang hal-hal yang dapat membantu saat orang melihat tuh kayak, oh nih kantor bagus, jadi nyaman, oh nih kantor senyaman itu, dan lain sebagainya. Jadi nilai keindahan atau estetika juga harus diperhatikan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Baik, kita lanjut kepada fungsi seksi perbekalan dalam pengadaan sarpras atau sarana dan prasarana. Nah, seksi perbekalan itu ya seperti staf gudang, bagian pengadaan barang, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yaitu melakukan penelitian kebutuhan perlengkapan kerja, baik mengenai jumlah maupun mutu. Jadi, seksi perbekalan ini melakukan penelitian. Mungkin cara gampangnya yang tadi, adanya surat permohonan untuk pengadaan barang dari tiap-tiap divisi atau tiap-tiap unit. Lalu yang kedua, membuat standarisasi dan perincian benda. Yang tadi kan standarisasi itu adalah aturan atau acuan, di mana itu sebagai acuan si seksi perbekalan
untuk melakukan pengadaan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengklasifikasikan alat-alat yang berfungsi sejenis. Jadi seksi perbekalan itu mengklasifikasikan nih alat-alat atau peralatan mana aja yang fungsinya tuh sejenis, lalu nanti ditaruh di disimpan di gudangnya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu yang kedua, melakukan spesifikasi dan perincian alat-alat berdasarkan kemampuannya sama. Yang tadi kan mengklasifikasikan dengan spesifikasi ya sama gitu. Dia itu mengkategorikan mana-mana yang sejenis. Lalu yang ketiga, standarisasi alat-alat dengan pertimbangan penggunaan dalam jangka waktu lama dan efisiensi kerja. Jadi saat dia sudah mengklasifikasikan, dia menentukan mana alat yang bisa digunakan secara lama atau disimpan dalam keadaan waktu lama. Jadi dia disimpan misalkan paling bawah, lalu nanti ke atasnya itu yang paling mudah atau paling cepat harus wajib digunakan, seperti itu. Dan yang ketiga, melakukan pembelian benda atau perlengkapan kerja. Nah, dalam melakukan pembelian juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, mengurangi pembiayaan baru dengan memanfaatkan barang-barang yang belum terpakai. Jadi kan ada gudang kan, di situ pasti ada penyimpanan barang. Nah, yang tadi kan dia udah mengklasifikasikan nih mana barang-barang yang kegunaannya itu sejenis. Nah, saat ada permintaan dari unit atau divisi terkait pengadaan barang, si seksi perbekalan ini mengecek dulu di gudang itu ada nggak barang yang dibutuhkan, beda nih mereknya atau beda nih yang diinginkan, tapi kegunaannya tuh sama, kualitasnya juga sama, dan kuantitasnya masih mencukupi untuk diberikan kepada unit tersebut. Nah, ya udah, untuk menekan pengeluaran atau biaya, dia gunakanlah barang yang belum terpakai. Lalu yang kedua, mendapatkan keterangan-keterangan terbaru atas barang-barang, keadaan pasar dan harga. Jadi si fungsi seksi perbekalan ini melakukan survei ke pasar-pasar tentang harga-harga yang baru, keadaan barang-barang yang baru, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, membuat spesifikasi atas barang-barang yang akan dibeli. Balik lagi tuh yang tadi, dia itu melakukan standarisasi terkait barang-barang yang ada. Lalu yang keempat, mendapatkan keterangan-keterangan mengenai perkembangan baru atas barang-barang dan pengirimannya. Sama seperti yang tadi kan, yang B. Dan yang kelima yaitu mempertimbangkan semua biaya barang-barang perbekalan tersebut sampai siap digunakan. Jadi si seksi perbekalan ini mengecek dulu kan yang tadi barang-barang apa aja yang masih ada yang sekiranya kegunaannya itu sama. Jadi dia bisa menekan biaya, dia mengatur biaya juga. Jadi nggak asal tiba-tiba beli aja gitu. Dan fungsi terakhirnya yaitu melakukan pengiriman barang. Maksudnya si seksi perbekalan ini membeli, lalu dia ntar mendistribusikan kepada unit-unit atau bagian-bagian yang membutuhkan sarpras. Baik, kita lanjut ke prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Nah, pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor itu harus memperhatikan 7 hal lagi nih. Yang pertama, menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Lalu yang kedua, menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Yang ketiga, mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Yang keempat, menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Yang kelima, mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. Keenam, menghapus perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, menyimpan dan merawat perlengkapan. Ini bisa dipahami sendiri ya untuk prosedur pengadaannya. Nah, dari yang tadi sudah diperhatikan dalam prosedur pengadaan, kita masuk kepada pelaksanaan prosedur pengadaan barang habis pakai. Jadi nanti ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, kita membahas dulu yang barang habis pakai. Nah, prosedurnya itu ada 3, yaitu menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari
rencana kegiatan. Jadi disusun dulu kan daftar perlengkapan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan rencananya, rencana kegiatannya, misalkan kegiatan rapat butuh apa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menyusun perkiraan biaya untuk pengadaan barang setiap bulannya. Jadi nantinya perkiraan biaya itu harus dibuat setiap bulan, memang wajib bersamaan dengan penganggaran yang lain yang diperlukan sebagai operasional kantor. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan. Triwulan itu 3 bulan, dan kemudian rencana tahunan. Jadi perencanaan itu pelan-pelan aja dulu, dari rencana misalkan mingguan atau bulanan, lalu naik kepada triwulan, lalu naik kepada 1 semester, dan lanjut kepada tahunan jika sudah terbiasa kegiatan atau operasionalnya yang itu saja. Materinya dihentikan sampai sini dulu, sampai kepada tadi terakhir yaitu pelaksanaan prosedur pengadaan barang habis pakai. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada fitur diskusi yang ada gambar orang 3. Di situ kalian tanyain apa yang mau kalian tanyain. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantinya akan ada tugas di bawah, tinggal kalian kerjakan sesuai instruksi dan langsung kerjakan pada langsung di bagian tugas itu, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.